Erik ten Hag menghibur pemain MU yang cedera. Bek muda Manchester United Will Fish diduga menderita cedera serius saat kalah 3-0 dari Liverpool pada hari Minggu pagi, yang membuatnya absen dari lapangan untuk jangka waktu yang lama. Bek tengah berusia 21 tahun itu mendapat kartu kuning karena tackle sembrono terhadap Harvey Blair dari Liverpool, tetapi Fish lah yang akhirnya mendapat hukuman lebih berat. Setelah tackle itu, ia tetap tergeletak di tanah, memegangi wajahnya sementara tim medis United bergegas menolongnya dan segera memanggil tandu. Kaki kanan Fish diamankan dengan penyangga sebelum ia dibawa keluar lapangan dan masuk ke terowongan. Sebelum meninggalkan lapangan, manajer United Erik ten Hag menyempatkan diri untuk menghibur pemain muda tersebut. Ten Hag berbicara dengan Fish, yang tampak sangat kesal, terutama karena musim baru sudah di depan mata. Fish telah bermain untuk United sepanjang karir seniornya, tetapi baru sekali tampil untuk tim utama. MU berupaya mendatangkan Manuel Ugarte musim panas ini. Raksasa Liga Primer Manchester United telah membuat Manuel Ugarte menunggu untuk menyelesaikan beberapa detail sebelum melanjutkan penandatanganannya musim panas ini. Menurut informasi terbaru dari Fabrizio Romano, Ugarte menyetujui persyaratan pribadi dengan Man United 2 minggu lalu dan siap berkomitmen kepada klub tersebut menjelang musim baru. Akan tetapi, Setan Merah menemui kendala dalam proses transfer pemain tersebut karena mereka harus menjual sebagian pemain mereka sendiri untuk memfasilitasi perekrutan. Manchester United dan Paris Saint-Germain tetap berhubungan karena kesepakatan pinjaman dengan kewajiban sedang dibahas di samping kemungkinan transfer permanen. United juga berharap untuk mencari solusi dengan Fiorentina untuk membawa Sofyan Amrabat kembali ke klub setelah ia menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman. Ugarte berada di puncak daftar prioritas perekrutan Erik ten Hag saat ini dan klub diharapkan memberi ruang baginya dan menyusun rencana baru untuk merealisasikan transfernya dalam beberapa hari ke depan. Obi Martin menjalani tes medis di Manchester United. Manchester United berada di ambang penandatanganan salah satu talenta baru terbaik Denmark. Sky Sports mengklaim bahwa mereka telah menyetujui kesepakatan untuk pemain muda berusia 16 tahun Cido Obi Martin. Penyerang baru ini menerima kontrak baru dengan klub rival Arsenal, tetapi ia memutuskan untuk pindah karena ia ragu dengan potensi jalur menuju sepak bola tim utama. Remaja tersebut telah memilih United sebagai klub berikutnya dan ia diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa hari mendatang. Obi Martin bergabung dengan The Gunners dari Copenhagen saat berusia 14 tahun pada tahun 2022. Ia tampil gemilang bersama tim U18 pada musim lalu dengan torehan 32 gol hanya dari 24 pertandingan. Pemain internasional Denmark U17 itu mencuri perhatian dengan mencetak 10 gol dan 7 gol melawan Liverpool dan Norwich City. Ia tampak lebih unggul dari yang lain dengan bakatnya. Pemain muda ini memiliki potensi besar dan United telah berusaha keras untuk meyakinkannya bergabung. Obi Martin mendapat tawaran lebih baik dari Jerman, tetapi dibujuk oleh proyek Setan Merah. Oleh karena itu, ada peluang yang kuat bagi Obi Martin untuk masuk ke dalam rencana sang manajer. Fabrizio Romano mengatakan bahwa Obi Martin dipandang sebagai penyerang ketiga dalam skuad dan bukan hanya sebagai prospek muda. Pemain sayap MU cocok dengan profil transfer PSG. Paris Saint-Germain dan Jadon Sancho bisa jadi merupakan transfer yang terjadi musim panas ini dan seorang pakar yakin bahwa Manchester United sangat ingin melepas pemain tersebut. Menurut Santi Aouna dari Foot Mercato, Sancho masih ingin bergabung dengan PSG, tetapi mereka belum mencapai kesepakatan pribadi. PSG telah menawarinya gaji yang sebanding dengan apa yang saat ini diterimanya di Manchester United. Namun, kemajuannya terhenti baru-baru ini, dan belum ada pembicaraan antara kedua klub. Dalam episode terbaru PSG Talking, Robin Bairner dari Football Transfers berbicara tentang perkembangan terbaru seputar Sancho dan kemungkinan kepindahannya ke ibu kota Prancis.
Kami tahu Manchester United idealnya ingin menyingkirkannya. Saya pikir ini adalah keputusan bisnis dari Manchester United untuk mencoba dan menaikkan biaya transfer yang lebih besar karena tentu saja Manchester United tahu bahwa jika mereka memiliki pemain yang duduk di tribun dengan profil seperti Jadon Sancho, dia tidak akan dapat memperoleh biaya transfer yang sama seperti jika diyakini bahwa dia terlibat dalam skuad. Sekarang Sancho jauh lebih sedikit dari profil yang dicari PSG musim panas ini, kata Bayerner. MU harus menjual Christian Eriksen musim panas ini. Manchester United akan mendapat keuntungan jika berpisah dengan gelandang Christian Eriksen musim panas ini. United merekrut Eriksen sebagai agen bebas dari Brentford pada musim panas 2022. Selama musim pertamanya di klub, pemain internasional Denmark itu membentuk kemitraan tangguh dengan Casemiro dan Bruno Fernandes. Ia membantu klub mengakhiri Paceklik Trophy selama 6 tahun setelah mereka memenangkan Piala Carabao. Eriksen juga berperan penting saat United finish di posisi ketiga di Liga Premier dan meraih tiket Liga Champions. Kemajuan dan momentumnya sedikit terhenti oleh cedera pergelangan kaki yang dideritanya pada Januari tahun 2023 dan sejak itu, peruntungan Eriksen di Old Trafford semakin menurun. Pada musim 2023-2024, pemain berusia 32 tahun itu tampil 28 kali di semua kompetisi. Ia hanya tampil sebagai starter sebanyak 12 kali di Liga Utama, yang menimbulkan tanda tanya seputar masa depannya. Eriksen mengalami pengurangan waktu bermain yang signifikan karena peningkatan pesat Kobbie Mainoo. Mainoo kembali ke tim pada bulan November tahun 2023 setelah absen cukup lama dan sejak saat itu, ia tidak pernah menoleh ke belakang. Gelandang lokal ini terus mengukuhkan tempatnya di starting eleven Ten Hag dan dalam waktu singkat, membuat dirinya hampir tidak tergantikan dengan serangkaian penampilan apik. Man United mengirim isyarat besar transfer Federico Chiesa. Ketidakhadiran Federico Chiesa dari skuad Juventus yang menghadapi Brest dalam pertandingan persahabatan hari Sabtu telah memicu spekulasi bahwa pemain sayap itu akan meninggalkan klub di tengah hubungan yang ragu-ragu dengan Manchester United. Pemain asal Italia itu, yang terlihat berlatih sendiri minggu ini, diperkirakan akan meninggalkan Turin musim panas ini dengan sisa kontrak 1 tahun dan perpanjangan kontrak yang belum disetujui. Sejumlah klub Liga Primer disebut-sebut sebagai calon peminat, termasuk United, Arsenal, dan Chelsea. Pemain sayap tidak masuk dalam daftar prioritas transfer di United musim panas ini karena Marcus Rashford dan Alejandro Garnacho dianggap cukup sebagai pelapis di sisi kiri. Chiesa dapat bermain di kedua sisi, meskipun secara tradisional lebih sering dimainkan di sisi kiri. Sedangkan untuk sayap kanan, kebangkitan Amat dan kembalinya Jadon Sancho ke tim utama menambah pilihan, dengan Anthony saat ini dianggap sebagai pilihan utama Erik ten Hag untuk peran tersebut. Chiesa juga pernah digunakan sebagai penyerang pendukung. Namun, Kapten Bruno Fernandes memegang peran gelandang serang saat bertugas sementara Mason Mount memiliki kemampuan untuk menggantikannya. Di usianya yang ke-26, Chiesa akan berusaha mendapatkan menit bermain reguler, yang tidak dapat dijamin oleh United dalam situasi saat ini.